Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik. Bertemu lagi bersama saya ya, Dwi Alkoryati sebagai guru BK di SMK 1 Palangkaraya. Di video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan mengenai peran-peran guru BK. Baik, di pada saat kalian SMP atau sobat BK lainnya mungkin pernah ya mendengarkan guru BK atau memang sudah ada guru BK di sekolah masing-masing? Iya, pastinya sudah ada ya di SMP sudah ada guru BK-nya. Kita akan membahas mengenai apa saja sih peran dari guru BK di sekolah. Baik, kita akan bahas di video pembelajaran kali ini ya. Simak dengan baik. Kita bahas dulu mengenai bimbingan dan konseling. Apa sih sebenarnya bimbingan dan konseling itu? Nah, bimbingan dan konseling atau disingkat dengan BK itu adalah proses interaksi antara konselor dan konseli, antara guru dan siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan permasalahan yang dialaminya agar tercapai kemandirian secara maksimal. Nah, itu dari pengertian bimbingan dan konseling ya. Jadi jangan salah kaprah mengenai BK. Jadi jangan kalian menganggap bahwa BK itu seperti polisi sekolah. Nah, ini persepsinya. Selama ini kan persepsinya pernah kalian dengar ya, guru-guru BK itu rata-rata mereka itu yang menghukum siswa, yang menangani anak-anak bandel, tawuran, kemudian seperti polisi sekolah, kemudian tempat wadah anak-anak yang nakal-nakal saja. Layanan BK hanya siswa tertentu saja. Padahal tidak seperti itu. Di ruang BK kita bisa menangani anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang butuh pengarahan mengenai bagaimana mereka setelah lulus, apa yang harus mereka lakukan apabila sedang magang. Nah, itu bisa berkonsultasi dengan guru BK. Jangan jadi salah sangka atau salah paham ya mengenai tentang guru BK. Kita akan membahas tuntas apa saja sih sebenarnya peran-peran guru BK itu. Baik, di dalam kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka yang guru BK itu berperan sebagai pembimbing siswa dalam mengenal diri siswa, memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan penyusun diri siswa, serta pengembangan potensinya secara maksimal atau bakat minatnya. Kita akan membahas tuntas mengenai peran-peran guru BK. Yang pertama yaitu mengelola program. Jadi program BK itu diolah setiap setahun sekali ya, kemudian membimbing siswa, menilai perkembangan siswa, menyediakan layanan konsultasi sebagai konselor, berkoordinasi dengan pihak lain ya, kemudian menyediakan berbagai layanan bimbingan dan konseling. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu mengelola program. Jadi guru BK di sini selain menangani anak-anak bermasalah, mereka juga mengelola program loh. Nah, bersama wali kelas, guru mata pelajaran, guru BK merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program yang dicanangkan secara kolaboratif atau secara bekerja sama ya. Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Ada berapa elemen profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Yang pertama adalah berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, dari 6 elemen ini diharapkan semua siswa-siswi seluruh Indonesia ini harapannya adalah memiliki karakter 6 elemen profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian peran BK selanjutnya yaitu membimbing siswa. Ya, jadi dalam kurikulum Merdeka itu, guru BK berperan sebagai pembimbing siswa dalam mengenali dirinya tentang kekurangan, kelebihan yang dimiliki oleh siswa-siswi. Kemudian memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan penyusunan diri serta pengembangan potensi bakat minat yang dimiliki oleh siswa-siswi sekalian secara optimal. Nah, misalnya jika kalian kalau di SMK itu ya memilih bakat minatnya kalau tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan bakat minatnya, maka tidak akan tercapai perkembangan secara optimal. Makanya diharapkan bila memilih sesuatu minat atau jurusan atau yang diinginkan itu harus sesuai dengan hati nurani, tidak karena paksaan dari orang tua atau karena teman-teman. Misalnya jurusan apa yang kalian pilih di sekolah, bakat minatnya apa yang sesuai apa tidak. Nah, itu harus dengan hati nurani, tidak boleh karena paksaan orang lain atau orang tua atau dari teman-teman di sekitar ya. Kemudian peran BK selanjutnya yaitu menilai perkembangan siswa dalam lingkup praktik layanan BK menggunakan alat penilaian formal maupun informal itu menilai perkembangan siswa selain menggunakan alat penilaian formal
Guru BK juga menjalin kerjasama dengan psikolog atau tenaga ahli lainnya ya. Jadi psikolog, psikiater, guru BK itu kerjasama. Jadi apabila ada permasalahan siswa yang mungkin tidak bisa tertangani oleh guru BK, maka kami akan ahli tangan kasus untuk anak-anak yang bermasalah. Tapi tetap kami pantau ya, tidak kami tinggalkan begitu saja. Misalnya ada anak-anak yang tersangkut paut mengenai penyalahgunaan obat atau narkoba, anak-anak yang terkait atau tersangkut permasalahan dengan pihak kepolisian. Nah, itu kami alih tangankan kasus jika memang permasalahannya sudah kriminal, permasalahan sudah parah ya. Nah, itu bukan tanganan ahli dari guru BK lagi ya, tapi memang harus dialih tangankan kasus yang berkewenangan dan berkewajiban yang bisa menangani masalah-masalah tersebut. Nah, oke, peran BK selanjutnya yaitu sebagai konselor. Jadi sebagai konselor di sini dapat berkonsultasi mengenai 4 bidang yang dimiliki oleh siswa-siswi kalian, misalnya masalah pribadi, belajar, sosialnya, dan karirnya atau permasalahan kehidupannya tanpa perlu takut untuk berkonsultasi akan diketahui orang lain. Nah, jadi jangan takut ya, jadi peran-peran guru BK di sini, mereka semua menjaga kerahasiaan permasalahan yang sudah di-sharekan, yang sudah diceritakan siswa kepada guru BK-nya. Jadi kalian jangan pernah takut untuk bercerita, curhat atau menceritakan masalah yang dihadapi. Kemudian peran BK selanjutnya itu menyediakan layanan konsultasi. Jadi kalian bisa berkonsultasi dengan guru BK yang ada di sekolah kalian. Jangan takut dan ragu ya. Dalam rangka mencapai profil pelajar Pancasila, maka guru BK perlu memberikan informasi tentang perkembangan potensi bakat minat yang dibutuhkan kebutuhan lainnya kepada peserta didik, wali kelas, orang tua, dan begitu 6 dimensi profil Pancasila itu tercapai dengan baik. Jadi kita bisa berkonsultasi dengan dengan siswa ya, wali kelas, orang tua kalian boleh berkonsultasi dengan kami demi tercapainya 6 profil pelajar Pancasila. Selanjutnya peran BK-nya itu dapat berkoordinasi dengan pihak lain. Nah, jadi eh, peran dari guru BK selanjutnya adalah berkoordinasi dengan pihak lain. Ya, guru BK dapat bekerjasama dengan satuan pendidikan ya, seperti kepala sekolah, wali kelas, guru mapel, orang tua siswa, atau masyarakat yang berada di sekitarnya. Ya, perlu yang namanya koordinasi antara guru BK dan pihak-pihak terkait. Ya, kita tuh berkolaborasi dalam pengembangan akademik karir dan permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswi. Ya. Oke, selanjutnya peran guru BK yaitu menyediakan berbagai layanan bimbingan dan konseling. Jadi silahkan anak-anakku sekalian, mungkin kalian ingin berkonsultasi, di sana banyak layanan BK yang kami laksanakan. Selain Ibu pernah masuk ke kelas kalian ya, menyampaikan bimbingan klasikal, juga dalam kurikulum Merdeka Belajar ini menyediakan berbagai layanan bimbingan dan konseling, antaranya dalam bidang belajar, mungkin kalian susah untuk membagi waktu pada saat belajar, itu bisa berkonsultasi dengan kami selaku guru BK. Misalnya, layanan diberikan oleh guru BK untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh setiap siswa dalam kegiatan belajar mengajarnya. Misalnya dia susah dalam pembelajaran di rumah, di kelas, atau di mana saja. Kemudian BK juga memberikan layanan bidang pribadi, misalnya kalian mempunyai permasalahan pribadi yang mungkin tidak bisa dikonsultasikan dan orang lain, boleh berkonsultasi langsung dengan kami para guru BK ya. Jadi jangan pernah takut untuk menceritakan permasalahan yang ada dalam diri kalian. Yang selanjutnya yaitu peran BK dalam menyediakan berbagai layanan BK itu dalam bidang hal sosial lagi. Jadi guru BK itu membantu siswa dalam memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif dan terampil sehingga hubungannya secara harmonis itu antara siswa dan lingkungannya. Jadi membantu misalnya ada anak-anak yang tidak bisa bersosial atau bergaul dengan teman-teman yang ada di sekitarnya di kelas maupun di lingkungan rumah, itu bisa berkonsultasi dengan guru BK bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Kan ada kan anak-anak yang memang ini ya nggak bisa ngobrol, nggak bisa curhat, atau nggak bisa bersosial dengan lingkungan di sekitarnya. Boleh berkonsultasi dengan guru BK. Kemudian bimbingan konseling karir juga membantu ini ya, guru BK itu membantu siswa dalam menentukan jurusan kuliah atau jurusan kalian yang ada di SMK ini. Tapi kalau memang sudah pilihan di SMK itu biasanya
sudah pilihan awal, makanya diadakan yang namanya PPDB atau wawancara dulu sebelum memilih jurusan. Jadi nanti kami akan mengarahkan jurusan yang cocok itu apa, atau nanti setelah lulus apa yang harus kami pilih. Misalnya ada yang berwirausaha, ada yang mau melanjutkan perkuliahan atau kursus-kursus. Nanti kami bisa mengarahkan sesuai dengan bakat minat yang kalian miliki. Jadi itu peran dari guru BK ya. Nanti bagi yang ingin mau bertanya mengenai peran guru BK sangat banyak sekali, bisa berkonsultasi dan datang langsung ke ruang BK. Tidak perlu takut dan ragu ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, demikian di video pembelajaran kita kali ini mengenai peran guru BK. Jadi kalian jangan salah kaprah mengenai peran-peran guru BK. Oke, baik Ibu Rasa, untuk video pembelajaran di pagi hari ini cukup. Nanti kita akan bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.